Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 71. Ukuran super. Baby masih senantiasa menunggu reaksi Saka. Sementara lelaki itu masih memalingkan wajahnya agar tidak menatap gadis itu, sebenarnya apa yang sedang direncanakan oleh Baby hingga dia dengan berani melakukan itu semua? Saka bertarung dengan nalurinya. Otaknya mengajak untuk waras, sementara adik juniornya terus meronta-ronta, meminta lepas dari kandangnya, dan ingin segera memakan apem kukus yang sepertinya sangat legit itu. Dia pria normal, dia tidak akan mungkin dapat bersabar lebih lama lagi, jika Baby sendiri yang menghidangkan kue lezat dan jambu kristal tersebut. Hingga akhirnya, iman Saka goyah. Dia dengan cepat, menggiring Baby ke arah lemari pakaian yang ada di dekatnya, mengunci Baby dengan kecupan dan himpitan. Netra Baby membola, karena merasa sangat terkejut. Desiran dalam daharahnya kembali mengalir, menggeleyar aneh hingga sampai di titik asetnya. Ada yang ribut di bawah sana, saat Saka mengecupnya tanpa ampun. Bahkan membuat nafasnya tak bisa diatur. Dia ingin menolak, tetapi rasa penasaran kembali menyapanya. Ini semua belum seberapa, kemarin saja Saka bisa mengecupinya, tetapi lelaki itu justru menghentikan semuanya begitu dia hampir melayang di atas awan. Gue harus matiin dia sampai akhir, kalau dia emang bener-bener cowok tulen. Jangan salahkan Saka, jika kini dia semakin traveling kemana-mana. Pertautan itu terlepas sejenak. Dua-duanya mengambil oksigen sebanyak-banyaknya. Saka yang sudah mulai tak terkontrol, mengusap wajah Baby yang terlihat memerah, dia menyibak surai hitam gadis itu dan menggigit leher Baby dengan gemas. Baby pun mulai terbawa suasana, bahkan di sana ada sesuatu yang mulai ribut dan jelas sudah mulai tersenggol-senggol pada Baby. Apa adik juniornya bangun? Baby hanya bergumam dalam hati, sementara serangan Saka pada Baby. Begitulah guys. Kamu siap bertemu adik junior? Bisik Saka. Baby menelan salivanya frustasi, benarkah sebenarnya Saka normal, akan begitu sial jika hal itu memang benar. Dia salah memancing ikan, harusnya ikan kecil yang dia dapat, tetapi ikan hiu yang justru memakan umpannya. Saka yang sudah berkabut hebat, membanting Baby di atas area. Beber saat kemudian. Glek. Dengan jelas Baby bisa melihat adik junior yang selama ini disembunyikan. Tentu dalam sekejap, Baby akan menjadi istri sah. Dasar, lebih gede dari pisang tanduk ini mah. Baby terus bergumam. Dia ingin kabur sekarang juga karena merasa ngeri sendiri dengan ukuran si junior. Namun, sepertinya dia tidak akan bisa lolos lagi kali ini. Saka tersenyum kecil, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Baby dan membisikkan sesuatu, udah ya kenalannya, yang penting kue tembem udah tahu, ukuran adik junior. Blues. Mendengar ucapan Saka membuat wajah Baby seketika merah padam. Sumpah demi apapun dia sangat malu, terlebih saat ini pemandangan sudah sangat terekspos sempurna. Jadi sebenarnya dia itu normal apa enggak? Adik juniornya bangun sih, gede banget lagi, tapi kok enggak mau nerekam ya? Dari kemarin gue diajakin kenalan mulu perasaan, gumam Baby pada dirinya sendiri. Seperti masih menjadi sebuah misteri, dan menjadi sesuatu yang janggal. Saka belum mampu dia pecahkan, suaminya itu masih berada di tengah-tengah, belum bisa disebut dengan pria perkasa. Sementara di dalam kamar mandi, Saka langsung memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Untuk menurunkan semangatnya yang sudah aktif, hebat dia harus segera mengguyur kepalanya dengan air dingin, atau dia harus berujung bersolo karir.
Untung belum sepenuhnya aku lihat kue tembemnya, kalau udah aku tidak tahu masih bisa bersabar atau tidak, ini semua benar-benar hampir membuatku hilang kendali, gumam Saka, mulai menyalakan shower. Merasakan rintik air mulai berjatuhan membasahi kepala dan mengalir ke bahu kekarnya. Adik juniornya masih ngambek, dia masih siap gerak dan kokoh, dia hampir saja melayang di atas awan. Namun, teringat akan janjinya yang tidak akan menyentuh baby sebelum gadis itu lulus sekolah, membuat dia tersadar. Dan sepertinya baby memang sengaja memancingnya. Gadis itu terlihat tengah merencanakan sesuatu, tetapi entahlah. Saka tidak tahu baby mau memastikan apa, yang jelas mulai sekarang dia harus pandai untuk mengatur birahinya. Setelah beberapa saat akhirnya adik junior mau menurut. Dia melayu bersamaan dengan otaknya yang hampir terbang, lalu keluar dengan keadaan yang sudah terlihat rapi. Saat Saka melihat ke arah tempat tidur, ternyata baby sudah terlelap. Gadis itu terlalu berpikir keras, hingga akhirnya alam bawah sadarnya tak bisa lagi diajak kompromi. Mata sayunya terpejam begitu saja, tanpa kembali memikirkan Saka ataupun keadaannya. Netra Saka melihat sekeliling, dan dia bisa melihat pakaian yang masih berserakan di lantai. Saka mengulum senyum, dia mengambil handuk kecil untuk mengeringkan rambutnya, lalu berjalan untuk memunguti pakaian keduanya dan dia masukkan ke dalam keranjang baju kotor. Kemudian Saka ikut bobo bareng tanpa ada agenda inti dari tugas yang hampir membawa mereka ke soal-soal ternyaman. Pagi harinya, baby bangun terlebih dahulu. Jiwanya selalu dibuat berdebar kencang, dengan jantungnya yang nyaris keluar. Tidak menyangka, bahwa semalam dia dan Saka tidur bareng. Badan Saka yang terekspos, kembali menodai mata suci baby. Hilly, gue nggak bisa bayangin lagi, semalam gue sama dia hampir. Untung adik juniornya nggak galak. Bahkan apa ini? Baby melihat ke arah tangannya sendiri yang melingkar di pinggang Saka. Sudah, kenapa dia malah bersikap seolah dia benar-benar menerima suaminya? Baby segera menarik diri dari suaminya. Berharap Saka tidak perlu terbangun dengan pergerakannya. Dia pasti mati kutu, kalau sampai Saka kembali melihatnya. Bisa-bisa jambu kristalnya yang unyu-unyu itu digigit oleh Saka. Gue harus cepat-cepat lari ke kamar mandi. Kalau enggak, gue rasa gue bakal dikenalin lagi sama adik junior yang super ngelebihin pisang tanduk. Hihi, ngeri, gumam baby. Kemudian dia menjauh dari Saka, setelah berhasil, dengan hati-hati baby turun dari tempat tidur. Dan berlari tunggang langgang ke kamar mandi. Dia tidak tahu saja, di belakang sana seseorang tengah tersenyum-senyum melihat tingkahnya. Baby segera membersihkannya, dia sedikit fokus membersihkan area yang tercetak tanda merah karena ulah Saka, berharap agar tanda itu hilang darinya. Namun, semakin dibersihkan ternyata malah terasa perih. Karena kulitnya pasti lecet. Baby hanya menghela nafasnya kecil, sebenarnya permainan apa yang sedang ia jalani bersama Saka. Hingga dia tak sadar dari arah pintu, seseorang masuk begitu saja. Karena baby merasa Saka masih tertidur pulas, maka dari itu dia tidak mengunci pintu kamar mandi. Baby merasakan suara derap langkah kaki semakin mendekat ke arahnya, begitu dia menoleh baby langsung menjerit. Lu mau apa? Teriaknya karena terkejut, dia langsung menyilangkan kedua tangannya untuk menutupinya yang berbalut busa-busa sabun. Saka terlihat santai, dia justru menarik tali kimononya dan tak peduli dengan teriakan baby. Aku ke kamar mandi ya karena mau mandi, memangnya ada kegiatan lain yang bisa dilakukan di kamar mandi?
Tanya Saka ambigu. Bahkan dia berkedip manja, untuk merayu istri kecilnya. Glek. Baby menelan salivanya, dan langsung memalingkan wajahnya yang memerah begitu dia dihadapkan dengan adik junior yang sedang terlelap. Menggantung di angkasa. Pantas aja gede, lemesnya aja segitu. Ya Tuhan, yang bener aja itu punya dia itu. Baby kesal. Lu kan bisa tunggu gue selesai, baru masuk, kenapa mesti barengan sih? Saka menyalakan shower dan membasahinya. Dia menatap Baby yang terlihat masih malu-malu. Kalau bisa berdua, kenapa harus sendiri-sendiri? Lagi pula aku ini mau ke kantor, dan aku harus mengantarmu lebih dulu ke sekolah. Jawab Saka beralibi. Nggak perlu, gue bisa sendiri, tolak Baby. Dia sedikit membungkuk dan melangkah untuk mengambil kain kimono milik Saka. Karena dia lupa membawa handuk. Maka, dari itu, tanpa membilas busa sabun yang ada di tubuhnya, Baby terpaksa memakai kimono tersebut. Saka tersenyum kecil menghadapi sikap Baby yang sering berubah-ubah. Kadang ketus dan seolah tak menerima, tetapi kadang juga merayu iman dan takwa. Jangan membantah jika tidak ingin aku adukan pada Papi Juna. Baby mencebikkan mulutnya, tangannya terkepal ingin memukul Saka. Ish, dasar tukang ngancam. Kamu sengaja berlama-lama di sini, mau ketemu adik junior lagi. Netra Baby melotot. Dia mendengus kesal ke arah Saka, lalu cepat-cepat keluar dari kamar mandi dengan membanting pintu, hingga membuat Saka terlonjak kaget dan refleks menggelengkan kepalanya. Brak! Untung udah rasain jambu kristalnya. Gumam Saka, seraya tersenyum. Lanjut ke bab 72.